Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan pada pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah berdoa dan beriman harus sejalan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya untuk harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Doa adalah kekuatan yang menghancurkan segala kekuatan dan kejahatan yang ada di bumi. Maka Yesus berkata, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Pernyataan ini mau menegaskan tentang doa dan iman. Berdoa dan beriman adalah sejalan. Orang yang beriman adalah orang yang kuat dalam berdoa, atau sebaliknya. Yesus menggambarkan hal ini melalui kisah seorang janda yang terus-menerus memohon keadilan kepada seorang hakim yang kejam dan tidak takut akan Allah. Janda itu menjadi simbol ketekunan, kesabaran, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia berjuang tanpa lelah, percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan mendengarkan dan menolongnya. Akhirnya, karena desakan dan keteguhan hati janda itu, sang hakim mengabulkan permohonannya. "Walau aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia," kata hakim itu. Kisah ini menunjukkan bahwa bahkan hati yang keras dapat luluh oleh ketekunan. Saudara-saudari terkasih, melalui kisah ini
pesan Yesus sangat jelas, yaitu bahwa kebaikan Allah jauh melampaui wewenang seorang hakim. Jika hakim yang kejam dan tidak takut kepada Allah dan manusia itu mau memenuhi permintaan janda tersebut, apalagi Allah Sang Maha Pengasih. Allah yang selalu berbelas kasih kepada manusia dan alam ciptanya pasti akan memberikan yang terbaik bagi umatnya. Karena itu, sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk menumbuhkan semangat doa yang tekun dan iman yang kokoh. Dalam setiap karya dan pelayanan, hendaknya kita memelihara relasi pribadi dengan Allah melalui doa, tobat, dan amal kasih. Janda yang dikisahkan dalam Injil hari ini menunjukkan sikap keyakinan yang mendalam, ketekunan, dan pantang menyerah untuk memohon belas kasihan pada Allah. Ia menunjukkan sikap kerelaan untuk merendahkan diri dan memohon pengampunan dari Allah. Marilah kita menguatkan diri dengan doa dan iman dalam hidup maupun karya pelayanan kita. Allah senantiasa memperhatikan doa-doa yang kita panjatkan dengan penuh kerendahan hati dan iman yang mendalam. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.